Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap semangat belajar. Hari ini kita akan belajar matematika, masih di bab yang sama, yaitu bab 1 tentang pecahan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persen. Pernahkah kalian pergi ke pusat perbelanjaan? Nah, kalian pernah menemui gambar seperti ini? Ada angka besar di situ, di gambar itu. Kira-kira angka apa itu? Ada tulisannya 50, 20, 70. Nah, angka-angka tersebut adalah angka pecahan dalam bentuk persen. Kita perhatikan lagi. Pada gambar tersebut terdapat angka 20%. Dibacanya 20%. Ada angka berapa lagi? 30%. Dibacanya 30%. Selanjutnya ada angka 50%. Dibaca 50%. Selanjutnya 70%. Dibaca 70%. Nah, beberapa angka tersebut adalah contoh bilangan persen. Lalu, apa Bu itu persen? Nah, persen artinya adalah per 100. Dituliskan seperti ini. Per 100. Lambang dari persen dilambangkan dengan tanda seperti pada layar. Nah, contoh bilangan persen seperti yang sudah kita sebutkan tadi, 20%, 30%, 50%, 70%, dan lain-lain. Nah, 20% itu artinya 20 per 100. 30% artinya 30 per 100. 50% artinya 50 per 100. 70% artinya 70 per 100. Nah, setelah kalian memahami apa itu bilangan persen, hari ini kita belajar mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen dan mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa paling sederhana. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke bentuk persen. Kata kuncinya, ubah pecahan biasa tersebut menjadi berpenyebut 100. Ingat, persen artinya per 100. Contoh, 1/2. Masih ingat? Ini adalah pecahan biasa, yang atas disebut pembilang, yang bawah disebut penyebut. Kita ubah pecahan biasa tersebut menjadi berpenyebut 100. 2 dikalikan berapa agar hasilnya menjadi 100? Nah, 2 dikalikan dengan 50. Jika penyebut dikalikan dengan 50, maka pembilang juga dikalikan dengan 50. 1 dikali 50 sama dengan, nah betul, 50. Sehingga 1/2 sama dengan 50 per 100. Selanjutnya kita ubah menjadi persen. 50 per 100 sama dengan 50%.
Selanjutnya 1/4. Kita ubah dulu penyebutnya. 4 dikalikan berapa agar hasilnya 100? Nah, betul. 4 kita kalikan dengan 25. Jika penyebut dikalikan dengan 25, maka pembilang juga dikalikan dengan 25. 1 dikali 25 sama dengan 25. Sehingga 1/4 sama dengan 25/100. 25/100 kita tuliskan 25%. Selanjutnya, untuk mengubah pecahan biasa ke bentuk persen, ada yang namanya penyebut istimewa. Angka 2 kita kalikan dengan 50 agar menjadi penyebut 100. Angka 4 kita kalikan dengan 25 agar menjadi penyebut 100. Angka 5 kita kalikan dengan 20 agar menjadi penyebut 100. Angka 10 kita kalikan dengan 10 agar menjadi penyebut 100. Nah, coba perhatikan angka-angka berikut ini. Bu, kalau misalkan pecahannya berpenyebut 25, kita kalikan berapa agar menjadi 100? Nah, perhatikan 4 dikalikan dengan 25 agar menjadi 100. Berarti 25 juga dikalikan dengan 4 agar menjadi penyebut 100. Selanjutnya, contoh soal. Ubahlah pecahan 2/5 menjadi bentuk persen. 2/5 kita ubah penyebutnya menjadi 100. 5 dikalikan berapa agar menjadi 100? Nah, dikalikan 20. Jika penyebut dikalikan 20, maka pembilang juga dikalikan dengan 20. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. 2/5 sama dengan 40/100. 40/100 sama dengan 40%. Selanjutnya, ubahlah pecahan 6/10 menjadi bentuk persen. Kita tuliskan 6/10. Kita kalikan berapa? 10 dikali berapa agar menjadi 100? Dikali 10. Jika penyebut dikali 10, maka pembilang juga dikalikan dengan 10. 6 dikali 10 hasilnya adalah 60. 6/10 sama dengan 60/100 sama dengan 60%. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang mengubah pecahan biasa menjadi bentuk persen? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang mengubah bentuk persen menjadi pecahan biasa paling sederhana. Ingat, persen artinya per 100. Perhatikan contoh berikut ini. 25%. 25% artinya 25/100. Nah, pecahan 25/100 kita ubah menjadi pecahan biasa paling sederhana. Bagaimana cara menyederhanakan, Bu? Nah, waktu itu kalian sudah pernah belajar tentang menyederhanakan pecahan. Artinya, membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. 25/100 kita bagi berapa? Nah, kita bagi dengan 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20.
25/100 sama dengan 5/20. Nah, pecahan 5/20 apakah masih bisa disederhanakan lagi? Ya, angka 5/20 masih bisa dibagi dengan 5. 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Sehingga 25% bentuk pecahan biasa paling sederhana sama dengan 1/4. Selanjutnya, 50%. Ingat, persen artinya per 100. Jadi, 50% sama dengan 50/100. Kita sederhanakan. Dibagi berapa, Bu? 50/100, misalkan langsung kita bagi 50, bisa tidak? Nah, kita lihat 50 dibagi 50 sama dengan 1. 100 dibagi 50 sama dengan 2. Sehingga 50% bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 1/2. Nah, perhatikan langkah pada contoh yang pertama dan langkah pada contoh yang kedua. Yang pertama, kita sederhanakan dengan membagi angka yang sama secara bertahap. Boleh seperti itu, Bu? Boleh. Asalkan pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Kemudian, contoh yang kedua, kita langsung bagi dengan 50. Boleh, Bu? Boleh. Ingat, yang penting menyederhanakan pecahan adalah membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Selanjutnya, ubahlah pecahan 80% menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. Kita tuliskan 80% sama dengan 80/100. Kita bagi dengan 10 dulu. 80 dibagi 10 berapa? 8. 100 dibagi 10, 10. Sehingga menjadi 8/10. Pecahan 8/10 masih bisa dibagi lagi. Dibagi dengan 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Sehingga pecahan 80% bentuk pecahan biasa paling sederhananya adalah 4/5. Selanjutnya, ubahlah pecahan 36% menjadi bentuk pecahan biasa paling sederhana. 36%. Ingat, berapa? 36/100. 36/100 kita bagi dengan angka berapa? Dibagi dengan 2. 36 dibagi 2 sama dengan 18. 100 dibagi 2 sama dengan 50. 18/50 masih bisa dibagi lagi. Nah, kita bagi dengan 2. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 50 dibagi 2 sama dengan 25. Masih di soal yang sama dengan cara yang berbeda. 36% sama dengan 36/100. Misalkan kita bagi langsung dengan 4, boleh tidak? Boleh, asalkan pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. 36 dibagi 4 sama dengan 9. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Penyelesaian dengan langkah yang pertama dan langkah yang kedua hasilnya sama. Kalian boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah, itulah tadi materi kita hari ini tentang persen. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.